warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Naba 40 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala arsaha wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjada linuhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha lagwan walam syaraba illa hamimau wa ghassaqa jazaa'an wifaqa.
warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk semua ananda yang sudah tampil dengan hebat ya Bunda. Iya, selanjutnya yaitu zikir pagi dan Sayyidul Istighfar yang akan disenandungkan oleh Ananda Rusdan, Ananda Arkan, Ananda Annasya, Ananda Haura, Ananda Alwa. Yang sudah Uma panggil silahkan menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir pagi. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bersyarat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tampilan dari Ananda semoga dengan zikir pagi dan Sayyidul Istighfar bisa memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya yang akan tampil adalah Mbak Alwa yang akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yundiral ladina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Mbak Alwa. Ya, jadi kalau setiap hari Jumat ya Ayah Bunda kita mengajarkan anak untuk membaca ayat surat Al-Kahfi, tapi untuk di tahun ini baru kita awali 5 ayat pertama. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Kepala Taut Al-Bayan kepada Ibu Nur Fitrohiyah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sugeng rawuh yang barusan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang sejuk ini kita keluarga besar Taut Al-Bayan saged dipertemukan di acara pertemuan orang tua dan guru TOMG sekaligus penerimaan raport untuk semester pertama hasil belajar dari siswa-siswi putra-putri kita semua nggih Bapak Ibu. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas jasa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita berada di zaman yang terang benderang dalam cahaya dinul Islam dan jauh dari kegelapan jahiliyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak akan banyak yang kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Monggo, Nabi silakan Minara. Sebagaimana para nabi selalu berdoa untuk kebaikan putra-putrinya, sebagaimana Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Rabbi habli min ladunka minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, kita selalu berdoa juga untuk putra-putri kita agar, karena pada zaman seperti sekarang ini, pada zaman yang serba milenial, yang serba ada kecanggihan teknologi, tidak memungkiri ada banyak kesulitan, ya, tantangan dari dalam mendidik putra putri kita gitu. Kita sebagai orang tua, justru tantangannya itu bukan keluar, bahkan di dalam rumah sendiri itu sudah musuh-musuh itu berdatangan lewat setan gepeng yang ada di tangan-tangan kita, ya. Ini yang sangat mempengaruhi pendidikan kita, cara mendidik anak-anak kita ini sangat, dan besarnya sandaran kita kepada Allah sajalah yang akan membuat kita kuat, yang akan membuat kita insya Allah selalu ada, karena kita sesolih-solihnya seorang bapak ibu, seorang ummah, seorang guru, seorang ustadzah, tanpa pertolongan dari Allah bukanlah apa-apa, ya. Nabi Nuh bukannya orang yang biasa-biasa saja, beliau ulul azmi, beliau sangat berkompeten dalam pendidikan gitu ya. Beliau sangat perhatian kepada putra-putrinya, kepada anak-anaknya. Tetapi ada juga ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh, yaitu berupa putra seperti Kan'an gitu. Apalagi kita, ya, apalagi kita, sesoleh apa sih kita gitu ya, sebaik apa sih akhlak kita gitu ya. Tapi inilah yang menjadi PR besar
yang selalu kita senandungkan doa-doanya, ya selalu kita usahakan mengupgrade keilmuan juga keimanan kita agar putra-putri kita nantinya ke depan itu menjadi produk atau menjadi titipan Allah yang bisa kita pertanggungjawabkan, ya. Maka jauh dari angan-angan kita menjadikan anak kita itu sukses dunia terlebih dahulu, tapi coba kita walik ya, kita balik mindset kita untuk mensukseskan akhlaknya dulu, mensukseskan dinnya dulu. Insya Allah keduniawiannya akan menyusul, ya. Dan ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melihat inilah hasil yang kita usahakan bersama, bukan hanya para ummah. Sedikit tadi yang sudah diperlihatkan kebisaan atau apa yang sudah yang sudah dicapai oleh putra-putri kita, ya sedikit-sedikit tetapi mudah-mudahan menjadi bekal, menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kedepannya, menjadi sesuatu yang diingat-ingat. Ini loh, ketika kecil ya, kata pepatah itu kan memang mendidik anak di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu, lebih mudah karena batu itu kan medianya keras ya Bu. Ketika jenengan pakai krayon, pakai arang sekalipun itu bisa tergores gambar di situ. Tetapi ketika mendidiknya sudah terlambat, anak-anak sudah terlanjur gila gadget, sudah terlanjur bergaul yang luas, bergaul yang bebas, sudah terlanjur tidak menghormati orang tuanya, itu akan membaliknya itu seperti melukis di atas air. Media air dilukis, dicemplungi batu saja dia akan bergolak dan kemudian tenang kembali, akan sangat sulit. Itu ibaratnya mendidik anak seperti itu. Dan ini bukan menjadi amanah yang diberikan kepada umat saja, tetapi juga ketika di rumah kami sangat mengharap kita bersama-sama untuk mendidik putra-putri kita secara maksimal, gitu ya, mengupgrade keilmuan kita, keimanan kita, dan juga doa-doa kita. Karena doa itu adalah betul-betul tameng ya Bu ya, betul-betul benteng, betul-betul senjata kaum muslim. Tanpa doa, tanpa berserah kepada Allah, Allah akan membalik hati anak-anak itu semudah membalik telapak tangan, semudah meniup debu. Tapi ketika kita betul-betul menyandarkan pendidikan, akhlak, dinnya anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mempermudahnya insya Allah. Kita tadi sudah melihat bahwasanya pencapaian yang sudah didapatkan oleh putra-putri Bapak Ibu semua secara global. Tauhid jilid pertama ya, untuk metode Al-Qasimi sudah selesai ya Bapak Ibu. Jilid pertama itu berarti dari An-Nas sampai Az-Zalzalah itu sudah selesai, alhamdulillah. Panjenengan bisa nanti di rumah bisa di checklist kembali, ada checklist seperti ini nanti didapatkan oleh Bapak Ibu di rumah. Mohon maaf, ini jadi si tangan satu sementara. Jadi nanti hari Senin surat An-Nas sampai Al-Ikhlas seperti itu ada, mohon bantuannya, mohon di murojaah di rumah. Karena kalau nggak diulang-ulang itu nanti yang hafal itu yang lagu-lagu yang ada di HP ya, lagu-lagu yang didengarkan dari sound system tetangga gitu. Nanti di bis atau di kereta yang sudah pada cari tiket atau di taman-taman bermain, nanti kalau anak-anak liburan ya, yang enggak gitu. Jadi tetap luangkan waktu untuk setiap harinya, entah itu nanti kesemutnya anak-anak Bapak Ibu jangan terlalu hafalan ini dapat PR dari rumah, enggak seperti itu juga. Jadi bagaimana agar hafalan itu sesuatu hal yang menyenangkan untuk anak-anak. Seperti di sini mereka sambil jumping, mereka sambil jengking, sambil push up, monggo terserah gitu ya. Kadang-kadang anak-anak itu memang dunianya sedang seperti itu. Kadang kita memberikan akhlaknya kepada Al-Quran begini nak, begini, tetapi pada kenyataannya memang dunia anak-anak ya dunia rame heboh seperti itu gitu. Sambil gemes-gemes umahnya juga ada yang gemes gitu ya, sama umahnya digituin tuh. Mas Ibrahim tuh sukanya kayak gitu.
ya, yang sambil megang-megang kerudungnya Uma, yang sambil narik-narik kerudung temennya yang Nisa, macam-macam. Ini seperti itu memang dunia anak-anak ya, dan dunia anak-anak ini dunia anak yang asik gitu ya. Kemudian tafid yang jilid kedua juga sudah masuk ya Bapak Ibu, sudah sampai An-Nazi'at, alhamdulillah ya. Jadi An-Naba, An-Nazi'at sudah selesai. Nanti berarti semester kedua kita sudah masuk ke surat apa Umar? Abasa ya, Abasa dan At-Takwir ya, yang lain. Kemudian untuk Ayo Membaca ini jilid pertama sudah hampir selesai. Malah ada beberapa seperti Mbak Elia, Mbak Alwa, dan yang siapa lagi ya, ada beberapa yang sudah masuk ke jilid 2. Bahkan Mbak Elia udah mau selesai jilid 2-nya ya, gitu, Masya Allah. Ini juga setiap anak berbeda. Ini tidak kita paksakan, kita natural saja memang kemampuannya. Yang penting kita usahakan, yang penting di murojaah, yang penting setiap hari diajari kayak gitu. Insya Allah Imam Syafi'i itu juga tidak jebret langsung lahir langsung jadi pinter seperti itu ya Bu. Bahkan beliau sampai mengambil iktibar itu jatuhnya air di atas batu. Jatuhnya air di atas batu itu ternyata otak manusia juga akan seperti itu, ilmu manusia juga akan seperti itu. Nggak mungkin keras, batu yang keras aja akan bolong dengan tetesan-tetesan yang tipis, apalagi otak manusia itu. Imam Syafi'i gagal terus menghafal dan selalu sama gurunya itu tidak pernah, maksudnya ada kesulitan dalam menghafal. Itu seperti itu, apalagi anak-anak kita. Dan kita yakin saja dengan pertolongan Allah, insya Allah usaha yang kita berikan akan mendapatkan hasil. Qiraati juga sudah mulai, insya Allah sedikit-sedikit anak-anak menuju ke OTW lancar ya Bu, insya Allah. Ada yang jilidnya sudah banyak ya, yang 2 dan lain sebagainya. Kemudian yaitu mungkin untuk perkembangan anak-anak bisa panjenengan lihat dalam setiap harinya itu di buku penghubung Bapak Ibu. Setiap hari anak-anak selalu ada buku penghubung. Monggo dipun persani, ada pesan apa, ada pencapaian apa hari itu. Kami lihat kadang-kadang nggak sempat ditandatangani oleh Bapak Ibu ya. Jadi kami jadi bertanya-tanya, sudahkah ini dibuka gitu ya. Dengan dibuka kemudian ditandatangani, apalagi ada pesan khusus untuk kami, itu akan sangat membantu anak-anak. Umpamanya tadi putra kami tidak mau menghafal sekian, jadi kami tahu besok bisa kita kemarin nggak mau hafal. Tahu dong, kan kita ngobrol sama ayah ibu gitu. Jadi anak-anak kadang-kadang ini loh spesialis gitu ya, loh ternyata tahu ya di rumah. Jadi mereka kadang-kadang ternyata di rumah dilaporkan, di jam sekolah juga diceritakan gitu. Jadi mereka ternyata dapat perhatian yang full dari ayah ibu juga dari umahnya. Itu akan sangat membantu perkembangan putra putri kita. Gitu. Kemudian ini ya Bapak dan Ibu, kita di sini Taut Al-Bayan berada dalam satu naungan yang namanya Yayasan Mutiara Hati ya. Kita ada yayasan di sini. Dan ada kegiatan-kegiatan yang direkomendkan untuk kita ikuti bersama. Ketika kegiatan itu memang membawa kebaikan, seperti seperti kemarin parenting, seperti itu Ustadz Bendri, dan insya Allah akan kedepannya akan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Monggo kami himbau kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan tersebut, karena itu insya Allah akan sangat bagus sebagai bahan modal kita dalam mendidik putra putri kita. Gitu ya. Jadi kami himbau untuk mengikuti, tapi juga tidak, ketika memang tidak bisa sama sekali nggak apa-apa untuk izin untuk apa, tetapi memang sangat-sangat kami himbau untuk mengikuti apapun kegiatan yang diadakan oleh yayasan, karena insya Allah itu manfaat baik untuk umat maupun untuk Bapak Ibu sekalian. Tuh. Kemudian ini ada fenomena yang agak menjadi harusnya kita perhatikan akhir-akhir ini. Kedisiplinan jam berangkat dan jam menjemput agak mulai lupa gitu, kurang disiplin sedikit
gitu. Dan ini harus menjadi koreksi kita karena mohon maaf ini juga menjadikan anak-anak kita lebih menjadi modal. Ketika mau terlambat, mau enak-enakan dan kita turuti terus, nanti akan seperti itu selanjutnya. Ya, jadi ketika kita, jam 7:30 nanti kalau antum tidak berangkat, nanti akan terlambat untuk menghafal ini, anak-anak akan terpacu. Karena di sini ada beberapa anak yang tidak mengikuti, akhirnya Asmaul Husna nggak ikut, akhirnya lupa kan, nggak seperti pencapaian teman-temannya. Seperti itu, nggih Bu. Ini mohon untuk didisiplinkan kembali juga untuk penjemputan, baik yang reguler maupun yang full day, karena Uma juga punya keluarga, Uma juga punya kepentingan yang kadang-kadang kita harus mengupgrade keilmuan. Ada setelah belajar di sini, setelah anak-anak pulang kita harus belajar lagi di ada ustadz yang mengajari kita, Ustadz Saiful ya, tafsir yang harus kita ikuti. Nah seperti itu. Kalau Bapak Ibu sering terlambat untuk menjemput, akhirnya jadwal Uma juga ikutan mundur. Itu seperti itu, mohon pengertiannya, nggih. Gitu. Kemudian untuk kegunaan infak, Bapak Ibu kami ucapkan jazakumullah khair atas infak cerdas yang sudah panjenengan berikan. Yang hari ini dibawa, monggo silakan nanti diaturke kepada Umahani. Juga yang untuk urusan administratif untuk diselesaikan kepada Umahani, untuk rapot nanti sesuai jadwal antum tadi absen itu untuk mengambil rapotnya ya, sesuai itu nanti ada urutannya. Yang datang pertama berarti tadi Umi Hafid, berarti nanti bisa mengambil dahulu gitu ya. Saya ulang kembali, untuk kegunaan infak anak itu ada untuk kegiatan sosial, ada anak-anak teman-temannya yang sakit itu bisa diambilkan dari situ. Untuk reward anak-anak ya, seperti botol ya, botol minum kemudian yang nanti akan kita berikan itu juga kita mengambil dari situ. Untuk bahan habis pakai ya, sabun cuci tangan, galon, tisu, HVS dan lain sebagainya untuk LK itu kita ambilkan dari situ ya Ibu Bapak. Jadi kalau memang kita optimalkan, saldo itu mendekati nol. Saldo mendekati nol karena pendapatan bulan ini berapa, insya Allah kita habiskan untuk itu. Kemudian untuk bahan alat ajar seperti malam itu ya, gitu ya, dan lain kertas warna dan lain sebagainya. Untuk kegiatan POMG, nah seperti ini, baik dari snack maupun untuk ukur rampenya kita ambilkan dari infak anak-anak itu. Itu untuk penggunaannya. Kemudian pembelian alat penunjang belajar dan mengajar seperti kipas rusak dan lain sebagainya, kami mohon keikhlasan Bapak Ibu untuk menggunakan infaknya anak-anak. Jadi anak-anak juga tetap kita motivasi, momennya minta jajan terus, sudah infak belum hari ini, biar mereka ikut merasa memiliki. Nanti yang untuk beli kipas itu loh nak, itu dari uangnya ini teman-teman dan punyanya Ade, ini belikan kipas. Jadi mereka merasa memiliki. Ketika mereka mau merusak, ini loh aku nak nabung sedikit untuk dibelikan ini, eman-eman. Kalau untuk dilempari bola umpamanya seperti itu ya, seperti itu ya Bu. Kemudian untuk kegiatan anak-anak yang selanjutnya yang di luar kegiatan kurikulum atau kegiatan ini, ada ekstrakurikuler, bukan ekstrakurikuler ya, kegiatan yang akan kita ikutkan anak-anak, yaitu ada wisuda akbar Bu. Wisuda akbar yang nanti dimana anak-anak akan kita ikutkan untuk memotivasi mengikutkan dalam kancah di luar tahun ini. Ini kan di RQ ya, di rumah Quran kita. Dan di sana nanti biasanya yang kemarin itu aja ada 500 peserta. Ada 500 peserta, mereka memakai baju putih semua di masjid yang begitu besar. Ada Ibu Bupati yang datang, banyak dari sekolah-sekolah yang datang, mereka akan terpacu. Ternyata menghafal Al-Quran ini begini asik gitu. Banyak temennya, dapat hadiah juga. Nah seperti itu ya. Nanti ada munakosah yang sesuai sama anak-anak kita. Ini An-Nazi'at dan An-Naba. Ini nanti kita ada munakosahnya, diujikan itu nanti tanggal 5 Januari ya, dan kemudian wisuda akbarnya tanggal 25 Januari. Nanti kita bahas kembali di grup ya Bu,
lebih enak bagaimana, mau rame-rame atau enaknya rame-rame ya kita berangkatnya. Mungkin yang bisa saling bertawasobil hak, tawasobil sober, yang punya mobil bisa di kemarin sudah yang ada nanti Uma ikut mobilku ya gitu, ada yang nawari kayak gitu, ah iya boleh gitu ya, nanti teman-teman boleh ikut nggak boleh gitu ya. Mas Arkan itu sudah nawari nanti teman-teman ikut lah, nggak semuanya masuk mobilnya Mas Arkan, nggak muat le saya bilang gitu. Mas Rasid nanti ikut mobilku sebagian gitu ya. Jadi anak-anak Masya Allah ya, semakin besar rasa ingin berbaginya. Oh iya, saya melihat Jajan jadi melihat ini. Mungkin yang akan kita tekankan kembali, anak-anak untuk tidak dibawakan jajan setiap harinya. Akhirnya anak-anak akan berlomba-lomba. Meskipun itu berbagi, nanti berbaginya mungkin suatu saat aja ketika memang diminta oleh Uma gitu. Akhirnya kan kita setiap hari itu ya pengennya bawa jajan untuk berbagi sama teman-teman. Masih mau menghafal, Uma aku bawa jajan untuk berbagi ya. Konsentrasinya di jajannya gitu. Nanti mungkin untuk lebih detailnya dikasih diberitahu oleh wali kelasnya kepada Uma Nisa dan Uma Isna, nanti untuk ditekankan kembali agar anak-anak ya tidak membawa jajan. Di sekolah kami tekankan, di rumah monggo tugasnya panjenengan untuk memberikan pengertian gitu. Saya rasa poin-poin yang harus saya sampaikan sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, untuk penyingkat waktu, kita masih banyak kegiatan, masih banyak yang akan kita lalui pada hari ini. Silahkan dinarak dengan nyantai sambil didahar apa yang sudah ada di depannya. Monggo Abi didahar, ngantuk kalau nggak di rehabi. Nastaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ibu Nur Fitrohiyah. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa lebih memperjelas lagi dengan sistem pendidikan kami di tahun Al-Bayan. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, kami dengan senang hati menjawab pertanyaan panjenengan semua. Nanti bisa dikonsultasikan melalui wali kelas masing-masing. Kita lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu tampilan anak-anak yang akan membawakan Asmaul Husna ya, yang hari ini akan dinyanyikan oleh semua anak Nisa ya. Bagi semua anak Nisa, monggo dipersiapkan Uma. Iya. Semua anak Nisa untuk tampil menyanyikan lagu Asmaul Husna. Beri salam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna 99. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik yang merajai, Al-Qudus Maha Suci, As-Salam pemberi selamat, Al-Mu'min pemberi keamanan, Al-Muhaimin yang memberi hidayah, Al-Aziz Maha
Yang akan tampil selanjutnya giliran anak-anak rijal. Ayo dipersiapkan dulu. Ya, silahkan tampil Mas Fahim yang akan membawakan 10 nama malaikat dan nama-nama nabi. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 nama malaikat. 10 malaikat Allah. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rafiq, Atid, Malik, Ridwan. 25 nabi dan rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Syahir, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, ya Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aslikan umatin. Sini saya. Ayo. Ya. Antri saya. Antri ya. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemberian tausiah dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Saiful Qomar. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di duha yang sejuk ini ya. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi kesehatan, kesempatan, kemampuan, kemudahan untuk bisa melazimi sebuah majelis yang di dalamnya ada interaksi kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan umatnya Nabi Muhammad SAW, dan juga ukhuwah yang akan kita jalin di dalam membersamai anak-anak kita dalam tumbuh kembangnya ke depan. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, para keluarga, istri-istri beliau, juga sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya merasa ya berbunga-bunga ya, di depannya sudah ada pot. Masya Allah ya.
spote ning kene, woe ning kono tapi ya, jadi agak jauh ini. Alhamdulillah perasaan saya mewakili keseluruhan dari yang hadir pada kesempatan kali ini bangga bercampur haru, bercampur bahagia karena mendapati anak-anak kita masih mau dan mampu untuk bersama mendapatkan ya, asuhan bimbingan yang kita dasari, kita sesuaikan dengan apa yang kita pelajari di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka itu sebuah kebahagiaan yang tidak tidak terucapkan dan terungkapkan dengan apapun ya. Sehingga saya juga mewakili kebahagiaan saya tersendiri ya, karena anak-anak saya juga bergelut di bidang yang sama, yaitu menghafal Al-Quran dan juga sekolah di dalam sekolahan yang kita ada di dalamnya juga di Kutab maupun di rumah tahfidz. Nah, itu sebuah kebanggaan yang ketika dulu ya kita di umur yang sama kita belum mampu mempunyai pencapaian sebagaimana anak-anak kita. Kita di umur yang sama belum bisa mempunyai kemampuan sebagaimana kemampuan yang sudah dimiliki oleh anak-anak kita. Saya terinspirasi dari sabda Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi SAW, adibu auladakum salasata khisalin. Nabi SAW bersabda, adibu, berikanlah pelajaran adab, pelajaran akhlak, pelajaran pekerti tentang 3 perkara. Khisal itu kalau dibahasakan definitif itu adalah pencapaian. Jadi ada 3 pencapaian yang harus kita salurkan, kita berikan, kita fahamkan kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita, dan semua anak yang terkasih di bawah naungan kita. Apa 3 itu? Yang pertama, hubban Nabi, yaitu cinta Nabi. Yang kedua, hubba ahlu baiti, mencintai ahli baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hubba qiraatil Quran, mencintai membaca Al-Quran. Ada 3 pointer ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita supaya menjadi adab. Karena narasi yang disampaikan oleh Nabi Subhanahu wa taala bukan alimu, bukan arifu, bukan yang lain, tetapi adibu. Nah, kata adibu itu kalau di tingkat ya, di tingkat master, di tingkat ahli itu sastrawan. Jadi orang yang mendalami, meresapi dan juga mampu ya mengekspresikan apa yang dia baca dan dia pahami dari mempelajari tentang Nabi, Ahlul Bait Nabi dan juga Al-Quranul Karim. Yang pertama pasti kita sepakat ya, kita harus menyampaikan kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita supaya mereka mencintai Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara diperkenalkan, dibacakan sirah, disampaikan kepada mereka tentang biografi, tedak turun ke atas ke bawah, lalu bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Karena apa? Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan membersamai orang yang dicintainya. Dalam arti pasti berkonsekuensi, berkonsekuensi dalam perilaku hidup, lalu gaya hidup, lalu orientasi hidup. Nah, ketika ini tidak kita sampaikan, ya pasti yang kita dapati sebagaimana ya saudara-saudara kita, bahkan anak-anak kita, naudzubillah min dzalik, yang sekarang cenderung berkiblat ke barat. Ya, berkiblat ke barat artinya mereka cenderung mengikuti gaya, pola, lalu tujuan sebagaimana mereka orang Yahudi dan Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Kita tidak menginginkan seperti itu, maka kita sampaikan kepada mereka, inilah Nabi. Ya, dalam surat Al-Ahzab disampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sudah ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang sempurna, baik dari sesuatu yang paling rendah, yaitu adab buang air, sampai yang paling tinggi cara mempertahankan keyakinan dengan berjihad fisabilillah. Semua sudah dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita menggambarkan sosok pribadi juga figur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak akan tercengang. Oh, ternyata tidak ada di dunia ini yang seperti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibunya jauh, bapaknya lebih jauh lagi. Maksudnya apa nih Pak Cewek? Jauh dari karakter tadi ya. Maka ketika kita menyampaikan, usahakan kita juga belajar. Kita juga mendalami, kita juga meresapi apa, siapa, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ana khairukum wa khairukum fi ahlikum, ya. Khairun nasi khairuhu linnas, ya. Anfa'um linnas, dan seterusnya. Banyak sekali hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau berkenaan dengan cara bersosialisasi kepada orang lain. Dan beliau, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Saya sepakat kemarin Ustadz Bendri Jaisurahman mengatakan kalau mau menanyakan siapa kita, ya tanya orang terdekat dari kita. Jadi kalau ada yang mau tahu ya tentang si fulan, cari tahu rumahnya, lalu datangi, tanyain anaknya atau orang-orang yang ada di dalam rumahnya tadi. Bagaimana sih si fulan ini? Dia akan jujur, dia akan berkata lugas ya. Sebagaimana yang dia lihat setiap hari, yang biasa dia perhatikan dan lihat secara mata mereka pribadi. Tidak karena apa? Tidak jarene ya, tidak juga takut karena apapun. Ya, itu lugas, jujur sekali mereka. Siapa abimu? Ya, abiku si fulan. Bagaimana perilakunya? Dia akan cerita dengan ekspresi yang sangat bebas. Beliau adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya punya seorang karib ya. Ketika ditanya anaknya nih, abi mana dek? Ada di rumah. Lagi ngapain? Lagi sholat. Angger kepethuk ditakoni lagi apa? Lagi sholat. Karena apa? Karena selalu saja dia dapati bangun tidur melihat abinya sholat. Selesai bermain dia pulang, abinya lagi sholat. Maka yang terekam di dalam otaknya adalah kegiatan abinya itu sholat begitu. Maka ketika ditanya itu spontan, nggak usah pakai mikir lama. Abimu lagi ngapain? Lagi sholat. Padahal mungkin beliau sedang beraktivitas lain. Nah inilah ya gambaran-gambaran ya sederhana bagaimana kita menampilkan sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah orang yang pilihan dan berbudi pekerti baik terutama pada keluarganya. Maka dia tidak mau baik sendiri tetapi baik bersama. Dia tidak mau beribadah sendiri tetapi beribadah bersama. Tak jarang kita dapatkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah malam membangunkan keluarganya, mengetuk pintu menantu dan anaknya. Lalu istri-istri beliau untuk melakukan sholat malam bersama. Bersama dalam tanda kutip waktunya, kadang-kadang tidak berjamaah, kadang-kadang sendiri. Maka mari kita introspeksi diri ya. Sudahkah kita mengenalkan sosok Nabi kita Muhammad SAW kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita? Maka kalau belum, mulai sekarang kita harus mempunyai itikat, kemampuan dan kesungguhan untuk menyampaikan siapa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak dini, sejak mulai dari kecil, biasakan di dalam aktivitas pagi mereka setelah membuka mata, bangun dari tidurnya dan membiasakan sholat, terutama sholat subuh ya. Maka canangkan kepada mereka untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira umumnya sama abinya sudah apa belum? Nah, begitu ya. Kalau belum, ya dimulai dari kita, ibda binafsi. Mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah, maka mengatakannya kepada anak-anak kita itu ringan. Karena apa? Kita tidak mempunyai beban moral dan beban
tadi ya, hati yang berat karena belum pernah melakukannya. Ajarkan dari sholawat yang paling pendek sampai sholawat yang paling sempurna. Pak, bagaimana kalau kita membacakan sholawat-sholawat yang karangan para ulama? Boleh, asal tidak dibaca di dalam sholat ya, karena bacaan sholat itu ada runtutan dan tuntunannya yang itu datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita mempunyai bacaan sholawat yang dalam tanda kutip itu adalah karangan para ulama, maka diperkenankan ketika tidak dibaca di dalam sholat. Kalau pada sholat boleh, pagi hari boleh, siang hari boleh, sore hari boleh ya. Sallallahu ala Muhammad, lalu sallallahu ala Sayyidina Muhammad, terus sampai yang terpanjang sholawat Ibrahimiyah. Lalu bagaimana dengan sholawat-sholawat yang lain? Boleh, tapi di luar sholat. Ketika di dalam sholat, pastikan sholawat yang kita baca adalah sholawat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Shollu kama ro'aitumuni usolli. Nah, dengan demikian anak akan menjadi cenderung ya kepada pribadi yang senantiasa kita sampaikan, senantiasa kita gambarkan, senantiasa kita unggulkan di dalam beberapa penampilan-penampilan yang di dalam pandangan mereka itu adalah heroik gitu ya. Mereka tidak akan mencari orang lain atau sampel tokoh lain kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, ketika itu terjadi, berbahagialah, karena kalau sudah seperti itu kita sudah sanggup atau mampu menanamkan satu poin, yaitu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mencintai Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait? Ahlul Bait adalah anak keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para istri beliau. Ada 3 nasab yang mewakili keluarga beliau. Ada yang tahu nasabnya siapa? Kata Nabi, 3 orang ini dan keturunannya tidak boleh memakan sedekah. Nah, ini contoh ya. Kata kuncinya, siapa ahlul bait Nabi? Ahlul bait Nabi adalah orang yang diharamkan makan sedekah. Jadi kalau antum katakan ini sedekah untuk Anda, dia terima lalu disalurkan kepada orang lain. Tapi kalau Anda mengatakan ya ini hadiah dari saya, maka diterima dan dikonsumsi sendiri dan keluarganya. Itu ciri khas ya. Nanti nek ana wong ngaku ahlul bait, sedekah ditampani dipangan dhewe, yaitu maaf ya. Mungkin terpaksa bisa, atau dia mengaku-ngaku juga bisa. Ya, tapi kalaupun gitu ya, kalaupun itu terjadi sekian 0, sekian persen lah, tidak banyak gitu ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada cucunya Al Hasan wal Husain, ketika ada kurma sedekah sudah di mulutnya gitu ya, itu beliau dengan tegas ditangkap cucunya tadi lalu dikeluarkan kurma yang ada di mulutnya dan dikatakan kepada anak kecil tadi ya, kalau kita kan misake bocah cilik ora apa-apa kadar siji gitu ya, kadar siji nek haram tekan nggon perut itu menjadikan ya ketidakberkahan tubuh pastinya. Maka dikeluarkan dengan paksa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan tidak layak bagi Nabi dan ahlul baitnya memakan sedekah. Ayo 3 keluarga dari Nabi, siapa yang menjadi ahlul bait? Semua adalah Ibni Abdul Muthalib. Ayo dieling-eling. Kalau ini tidak bisa kita deteksi, ya nanti ke bawahnya sulit, Pak. Harus punya deteksi 3 ini. 1, ya, Fatimah itu anak beliau kan. Ya, Bani Abdul Muthalib itu ya Ali bin Abdul Muthalib. Terus saudaranya siapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Terus yang ketiga, karena Abdullah sudah meninggal kan, Abdullah itu sudah meninggal, tinggal Abdul Muthalib. Lalu 2 orang dari Abdul Muthalib ini menurunkan anak Ali, Abbas. Abbas itu paman Ali berarti ya. Dari anak Abdul Muthalib ini menurunkan Ali bin Abi Thalib.
lalu Uqail bin Abi Muthalib dan Ja'far bin Abi Muthalib. 3 golongan ini ya, Abbas, Ali, terus Ja'far, Uqail bin Abdul Muthalib. 4 orang ini menurunkan nasab yang banyak, dan itu semua ahlu baitin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita banyak dapati mereka tersebar luas ya, tersebar luas di seluruh muka bumi ini dengan marga masing-masing ya. Jadi kita harus kenal juga marga mereka. Siapa mereka, marganya apa. Nah kalau marga ini nasabnya kemana? Yang paling populer itu adalah Al-Hasani atau Al-Husaini. Ada 2 cucu Nabi ini yang paling banyak menurunkan keturunan. Mereka disebut dengan Al-Hasani dan Al-Husaini. Keturunan dari Al-Hasan dan Al-Husain yang sumbernya dari Ali, juga putri beliau Fatimah Az-Zahra. Nah, semua ya itu kita hormati sebagai nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita dapati, maaf ya, ada orang-orang yang berperawakan ke Arab-Araban, lalu tingkah lakunya Masya Allah ya, tidak mempresentasikan syariat Islam. Lalu bagaimana sikap kita? Nek ditakoni yo, aku ki yo tidak turune Kanjeng Nabi. Lalu sikap kita bagaimana kira-kira? Padahal hadisnya mencintai ahlul bait Nabi. Nah ini fungsi al-hubbu wal-bughdu fillah. Jadi kalau kita sudah mampu menanamkan di dalam hati ini kecintaan atau kemarahan karena Allah, kita akan mampu memilah, oh ini keturunan Nabi, saya cinta orang ini, tetapi dengan kemaksiatannya saya tidak suka. Begitu. Itu seterusnya. Kepada orang-orang yang terdekat dengan kita pun seperti itu. Oh ini kemenakan saya sendiri, saya cinta dia karena Allah. Begitu dia melakukan kemaksiatan, maka maksiatnya saya tidak suka. Nah ini kadang-kadang kita kan tidak seimbang ya. Begitu ada orang berlaku maksiat, langsung kita musuhi karena apa? Perilaku kemaksiatannya. Nah sampai-sampai maaf ya, karena kita tidak mampu memisah antara cinta kita karena ghairillah atau lillah, itu tercampur. Kadang-kadang perkara yang kelihatannya syar'i pun itu maaf, ada noda di dalamnya. Anda tidak sepengajian dengan saya, maka saya tidak suka. Sakjane kan orang ngono-ngono banget gitu loh. Ya, silahkan ngaji di mana saja. Kalau Anda Muslim, Anda saudara saya. Selesai. Begitu khilafiyah, ubudiyah, ya, ikhtilafiyah yang manhajiyah, maka itu kita serahkan kepada mereka. Silahkan mau takbir sejajar kuping sejajar dengan bau, atau ketika sudah takbir bersedekap atau irsal melepas tangannya, silahkan. Yang penting Anda Muslim, Anda saudara saya. Begitu kan? Nah, ketika kita tidak mampu membedakan antara cinta dan benci karena Allah atau karena selain Allah, sikap kita kadang-kadang keterlaluan atau melampaui batas. Ya. Maka yang tidak sepaham, tidak sepengajian, tidak kelompok itu Masya Allah didiskreditkan ya, tidak disapa, bahkan salamnya saja tidak dijawab. Saya ingatkan ya, mengucapkan salam itu sunnah, menjawab wajib. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, kita diam, bahkan cenderung dalam hati kita apa Pak bahasanya itu, cuek ya, cuek bebek, atau bahkan di dalam hati kita itu ada gil sampai mengatakan pret begitu ya. Dan tidak menjawab, kita meninggalkan wajib. Lah kira-kira kalau meninggalkan wajib itu dosa atau berpahala? Dosa pasti. Nah, maka kita sadari ya, yang kita cintai itu keislamannya, yang khilafiyah yang berbeda itu adalah harmonisasi atau apa namanya Pak? Toleransi ya, toleransi. Tasamuh itu seperti itu, bukan tasamuh kita kepada Kristen, tasamuh kita kepada Yahudi, tasamuh kita kepada orang-orang ateis yang tidak menyembah atau mengakui keberadaan Allah. Nah, itu bukan tasamuh, itu baru lakum dinukum waliyadi. Nah, maka kita sampaikan kepada anak kita dan kita proteksi mereka sedemikian rupa supaya mereka mencintai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keturunan. Adapun kemaksiatan mereka kita ingkari.
Satu, cinta Nabi dengan membacakan sejarah, mengenalkan beliau, lalu memperkenalkan bacaan sholawat dan menyuruh mereka untuk melaziminya. Dan yang kedua, mencintai Ahlul Bait dengan mengenal mereka dari nasabnya, lalu ciri khas mereka, sayangi, hormati mereka, dan abaikan, jauhi kemaksiatannya. Karena pasti di dalam perjalanannya ada yang bermaksiat kepada Allah SWT. Kita tidak mengakui kemaksiatannya, tapi kita hormat kepada nasabnya, karena di dalam darahnya ada darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada akhirnya nanti akan memunculkan Imam Al-Mahdi yang kita akan dambakan menjadi pemimpin bagi umat Islam. Ya, karena kalau tidak ada nasab Nabi tidak akan muncul Imam Mahdi. Nah, itu kepercayaan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, yang terakhir tadi apa, Bu? Apa tadi? Mosok gentes we lali. Mencintai Nabi, mencintai Ahlul Bait Nabi, mencintai bacaan Al-Qur'an. Nah, ini bidang yang kita garap. Ini bidang yang kita ajarkan kepada mereka, anak-anak kita, juga anak-anak didik kita. Supaya mereka mendengar, supaya mereka menghafal, supaya mereka terbiasa melafadzkan Al-Quran. Karena maaf ya, makhluk yang diberi kemuliaan untuk bisa membaca kalamullah itu hanya manusia. Sampai para malaikat itu ketika manusia membaca Al-Quran, itu mereka mendekat kepada kita untuk mendengar bacaan Al-Quran kita. Maka jangan sampai dalam membaca Al-Quran itu kita tidak beradab, tanpa wudhu, tanpa menutup aurat, tanpa mengindahkan tadi ya, sopan santun dalam duduknya, dalam kebersihannya ya. Sudah wudhu tapi bau mulutnya masih ada, ini kumur lagi, sikat gigi lagi. Nah, itulah adab-adab yang akan menjadikan malaikat betah di samping kita ketika kita membiasakan membaca Al-Quran. Dan ada sesuatu yang unik, Bu, ketika Al-Quran itu kita bacakan. Di sebuah sekolahan SMK di Tegal, itu seorang murid pernah melakukan eksperimen menanam tumbuhan bawang merah. Sing khas bawang merah itu mana? Brebes ya, Brebes. Tapi ini anak Tegal mengadakan eksperimen menanam bawang merah 3 pot. Yang satu diletakkan di ruang tertentu, dibacakan, disetelkan ya, murotal. Yang kedua dibacakan atau disetelkan nyanyian-nyanyian lembut. Yang ketiga dibacakan dan diperdengarkan cacian, lagu-lagu keras dan seterusnya. Nah, yang aneh, semua dari 3 pot tanaman yang ditanam tadi itu tumbuh. Tetapi ya, yang diperdengarkan tadi ya, musik-musik kasar, kecacian dan kata-kata yang tidak baik itu apa namanya, Pak? Kalau bahasa tumbuhannya itu apa? Kuntet itu apa? Bonsai. Tidak bisa besar ya. Roti kan bantat ya. Tumbuhan apa, Bu? Bonsai, benar ya? Bonsai. Yang kedua, yang diperdengarkan dan dibacakan tadi ya, musik-musik yang lembut itu tumbuh tapi standar. Nah, yang dibacakan Al-Quran dan diperdengarkan murotal di sana itu tumbuh dan tingginya melebihi yang standar tadi 2 kali lipat. Nah, ini tumbuhan ya, tumbuhan. Nah, yang real saja, ini informasi dari luar saja mungkin ya. Tapi yang paling dekat dengan kita itu anak-anak di Kutab kita Al-Ayyubi itu juga melakukan eksperimen yang sama. Ketika ada pelajaran IPA tentang tumbuhan, mereka membuat sampel dengan menaruh biji kacang hijau di tempat yang basah ya. Ada media plastik, lalu ditaruh kapas di dalamnya dan dibasahi dengan air, lalu diletakkan biji kacang hijau di atasnya 3 biji. Apa yang terjadi, Pak? Ketika 3 hari berlalu, itu tumbuhnya luar biasa. Panjangnya 2 kali lipat ketika kita menanam dan kita biarkan tumbuh. Ini yang saya lihat secara pribadi ya.
Yang saya lihat secara pribadi. Maka nuwun sewu Pak, ketika anak-anak kita masukkan ke taut, kita perdengarkan di dalamnya Al-Qur'an, diceritakan di dalamnya sirah nabawi, dan diajarkan kepada mereka mencintai Nabi dan Ahlul Baitnya, minimal itu adalah lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang mereka. Karena menurut survei ya, 80% karakter anak itu dibentuk oleh lingkungan. Bu jenengan di sekolah favorit begitu ya. Tapi ketika kembali dibiarkan di lingkungan yang kurang baik, ya yang dominan yang tidak baik tadi. Karena sebagaimana pepatah mengatakan su'ul khulqi yu'ti. Perilaku buruk itu akan menular. Maka yang menular dengan buruk itu pasti cepat sekali sebagaimana virus. Nah kita ya mengolah dan mengelola taut ini supaya anak-anak kita proteksi dari hal-hal seperti itu. Satu, lingkungan yang baik. Nomor dua, mendengarkan yang baik. Nomor tiga, diajarkan tentang kebaikan. Sehingga di rumah kita PR-nya itu tinggal mengulang, tinggal menjaga kepada siapa mereka bergaul. Proteksi ini yang penting. Jangan sampai kita biarkan lepas, tahu-tahu bergaul dengan anak-anak yang dalam tanda kutip maaf kurang benar di dalam perilakunya. Nah ini karena tadi ya Pak, sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu akan mulia ya. Di Mekah itu ada seorang qadhi namanya Imam Athaillah bin Abi Robah. Imam Athaillah bin Abi Robah itu pernah dikomplain oleh khalifah, kenapa kok pilih dia gitu. Kenapa kok pilih dia? Dia kan bekas Buddha. Dia kan bekas Buddha. Maka para penduduk Mekah mengatakan beliau adalah orang yang qurra, ahli Al-Qur'an. Maka khalifah mengatakan, oh kalau begitu penduduk Mekah tidak salah pilih. Ya, jadi siapapun yang disandarkan kepada Al-Qur'an maka dia akan menjadi mulia. Nah, sebagaimana kita, kalau kita tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran, maka hati kita akan gersang, penampilan kita akan ya tidak baik dipandang, dan itu akan menyebabkan orang lain menganggap dan melihat remeh rendah diri kita. Ada suatu kisah menarik ya di ini sesi terakhir, diceritakan oleh Al-Sayyid ya Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau adalah guru Sayyidina Maimun Zubair, gurunya ya. Beliau wafat di Makkah sama Sayyidina Maimun Zubair juga wafat di Makkah sama ya. Beliau menceritakan ada seorang yang sudah tua renta, orang Turki Pak. Dia itu membiasakan setiap harinya berinteraksi dengan Al-Quran. 1 ayat, 2 ayat, sampai menjadi kebiasaan Quran itu selalu dibawa gitu. Karena saking tuanya, umurnya saking lanjutnya, penglihatan beliau itu semakin kurang. Lalu dia punya inisiatif, ini Quran nggak ada yang jual yang lebih besar dari ini. Maka dia tulis sendiri tadi. Dia tulis Al-Quran dengan tangannya sendiri, dengan font yang lebih besar, yang dia bisa melihat dan membacanya. Nah, selesai Pak, dalam beberapa bulan Al-Quran tulisan tangannya ini selesai. Dan Al-Quran Mushaf inilah yang dia bawa, dia baca setiap hari. Ke masjid dibawa, pulang dari masjid dibawa, ke pasar dibawa, ya, ke rumah anaknya dibawa. Kenapa? Ketika dia lega atau kosong, maka dia ambil Qur'annya lalu dibaca. Faida farokta fansor. Seperti itu Pak. Sampai ketika dia sudah sangat udur dan renta, dia berwasiat kepada anaknya, nak, tolong nanti kalau saya meninggal, mushaf ini didampingkan di jenazah saya, ikut dikubur maksudnya. Maka terjadilah apa yang terjadi. Beliau meninggal, lalu anaknya melaksanakan wasiat dari ayahnya tadi. Setelah digali, dimasukkan jenazahnya di liang lahat, lalu Al-Quran itu diletakkan di sisi kanan bapak tadi, lalu dikubur. Nah, sudah selesai sampai di situ, cerita selesai, tetapi kisahnya berlanjut.
qadarullah, setahun kemudian anak dari orang tua tadi itu dimampukan untuk ibadah haji ke Mekah. Ketika sudah manasik selesai, dia istirahat, dia jenuh, lalu jalan-jalan di sekitar pasar di Makkah. Dia masuk ke sebuah toko kitab, ternyata dia melihat sebuah kitab yang dia tidak asing, Pak, yaitu Al-Quran tulisan bapaknya tadi. Lalu dia mengatakan kepada penjaganya, Kang, tolong Quran kita tak delokane. Lalu diambilkan dan ditelok. Dan dia terperanjat, Pak, dan memang itu tulisan ayahnya. Karena dia tidak asing lagi kan, setiap kali dibawa, setiap kali dibaca oleh ayahnya. Maka dia katakan, maaf saya mau tanya, Al-Quran ini dapat dari mana? Lalu penjaga toko tadi mengatakan, saya membelinya dari tukang gali kubur di Mekah. Lalu anak tadi mengatakan, bolehkah saya meminta kepada jenengan untuk mempertemukan dengan penggali kubur tadi? Oh ya bisa, kata pemilik toko tadi. Lalu dipertemukanlah anak orang tua tadi dengan penggali kubur. Lalu ditanya, wahai penggali kubur, kamu dapat Al-Quran ini dari mana? Lalu dia ceritakan, saya itu profesinya penggali kubur. Setiap ada yang meninggal dan diamarkan kepada saya untuk membuat lubang kubur, saya laksanakan. Ketika itu saya akan membuat kubur, dan di dalam lubang yang saya gali itu masih ada jenazah yang utuh, dan di sampingnya ada Al-Quran. Maka saya ambil dan saya menggali lubang yang lain karena jenazahnya masih utuh. Ditutup lagi, digali sampingnya, dan Al-Quran ini saya simpan. Lambat laun, karena saya mempunyai kepentingan dan tidak ada barang lagi yang saya jual, maka Al-Quran ini saya jual ke toko bapak tersebut yang menjual buku tadi. Maka anaknya mengatakan kepada penggali kubur, wahai Pak penggali kubur, bolehkah saya minta kepada Anda untuk menggalikan kuburan di mana Anda menemukan ya Al-Quran di dalamnya ini, please, katanya. Iya, betul. Akhirnya disepakati dengan kompensasi tertentu, ditunjukkan makamnya, lalu digali dan didapati jenazah dari jasad orang tersebut masih utuh. Ketika dibuka wajahnya, memang itu adalah ayah dari orang tersebut. Lalu ditutup lagi, selesai kisahnya. Nah, mengakhiri ya dari ceritanya tadi, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Maliki Al-Ahsani ini mengatakan dengan mengutip hadis almar'u ma'aman ahab, orang itu akan bersamai orang yang dicintai. Nah, kalau kita membiasakan membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, berarti kita mencintai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran dan zat yang menurunkan Al-Quran. Maka jangan heran, kok iso songko Turki pindah ning Madinah, itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum baca Qissatul Auliya atau Tabaqatul Auliya, ya, kitab-kitab karangan ulama dahulu yang menceritakan tentang karomah para kekasih Allah. Maka akan dapat kita paparkan di dalam cerita-cerita yang kadang-kadang tidak nalar dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal yang seperti itu. Maka kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, kita akan dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan kita tadi. Ya, sebagaimana kisah yang paling populer saat ini ya, Mbah Maimun itu senantiasa menyenandungkan qasidah Khadijah itu ya. Beliau mengagungkan, mengidolakan Sayyidah Khadijah. Karena yang paling berjasa tegaknya Islam ya, salah satunya adalah beliau Khadijah Al-Kubra. Sampai kecintaannya itu terbawa dalam senandung qasidah dan cerita-cerita yang dia sampaikan. Dan akhirnya apa? Beliau diwafatkan di Makkah dan persis dikebumikan di makam yang dekat dengan Ibunda Khadijah. Nah, ini sebuah inspirasi. Jadi kalau kita cinta Al-Quran, cinta Ahlul Bait, cinta Nabi, itu akan mendekatkan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, stressingnya adalah tahun ini
sebagai wahana dan tempat yang paling kondusif bagi anak-anak kita untuk diperdengarkan, disampaikan, difahamkan dan dibiasakan kepada mereka Al-Quran, sehingga di alam bebasnya nanti anak akan tetap mengenali Al-Quran. Ya sak parah-parahin nanti pasti ketika didendangkan Al-Quran, dilantunkan Al-Quran, mereka nyaman dan mudah untuk kembali kepada Al-Haq. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Muhammad Saiful Qomar. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa membimbing kita menjadi lebih baik lagi dalam mendampingi proses pembelajaran anak-anak kita. Acara selanjutnya yaitu pembagian reward. Mohon kepada orang tua siswa untuk lebih konsentrasi mendengarkan reward apa saja, prestasi apa saja yang didapat oleh anak-anak kita. Yang Uma panggil langsung mempersiapkan ke panggung ya, sesuai urutan yang dipanggil Uma. Yang pertama, Mas Bayu Afriando, unggul dalam mewarnai. Yang kedua, Mas Hiban Muhammad Rusdan, unggul dalam berekspresi dan menggambar bebas. Yang ketiga, Mas Arkan Abqari Ramadan, unggul dalam menghafal. Yang keempat, Mas Abdullah Al-Fahim, unggul dalam bercerita. Yang kelima, Mbak Annasya Adrina Nusaibah, unggul dalam menghafal dan suka membantu umat. Yang keenam, Muhammad Hisham Arasid, karena ini Mas Rasid sedang menunaikan ibadah umrah, sekarang sudah berada di Madinah, ya. Jadi untuk Mas Rasid nanti kita serahkan ketika kembali ke tanah air. Selanjutnya, Mbak Hasna Qurrata Ayun, unggul dalam menghafal dan tanggap terhadap teman. Yang ke-8, Mbak Hilya Hansa Zafarani Ariza, unggul dalam prestasi akademik dan suka membantu umat. Selanjutnya, Mbak A'la Hurin Maknun, unggul dalam bergaul dan patuh pada umat. Ya, karena Mbak Hurin sakit, nanti rewardnya bisa kita serahkan setelah berangkat, nggih. Yang selanjutnya kelas Al-Kahfi, Mas Muhammad Ibrahim, anak pemberani. Ya, kelas Lukman, maaf. Selanjutnya Mas Muhammad Zusron Wafiq Rosada, mudah bersosialisasi. Dilanjutkan oleh Mas Muhammad Faik Khudori, sikap yang paling khusyuk dalam berdoa. Selanjutnya Askar Gaza, unggul dalam pengucapan lafaz hafalan. Dilanjutkan Mas Hafiz Muhammad Aska Husaini, kemajuan yang paling pesat. Dilanjutkan oleh Mbak Ilma Salika, unggul dalam memimpin teman-teman. Dilanjutkan Mbak Raida Taqiyah, unggul dalam menggambar dan kerapian dalam menulis. Selanjutnya Masyitoh Safi Uzma Aulia, semangat dan berceria.
Selanjutnya, Mbak Naura Janet Himata Nadifa, lancar dalam menghafal. Dilanjutkan oleh Mbak Haura Hafiza Mustafa, suka berbagi. Dan yang terakhir, Mbak Shanala Kania, empati yang tinggi terhadap teman dan lingkungan. Jadi baik sama teman-temannya ya. Ya, jadi Uma, ayah, ibu sekalian, semua anak-anak kita ini punya punya kelebihan ya, punya sisi positif yang perlu kita beri reward. Jadi semua anak punya kelebihan masing-masing. Kita tidak boleh membanding-bandingkan si A dengan si B ya, karena semua mempunyai kompetensi yang beda. Kemudian untuk penyerahan reward, kami persilahkan kepada Ketua Yayasan Rumah Tafid Mutiara Hati Kendal, kepada Ustadz Saiful untuk berkenan memberikan reward kepada anak-anak. Dari mana?